Jadi mikir itu ada 5 cara atau 5 model. Qala dawa sapa aliyun karramallahu wajhah la ibadata katafakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine katafakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir sirajul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala ido ata mongko ora ana padang wujud lahu kedue kolom. Wa fil khabar an iku tetep dalam hadis dene dawuh tafakkur saaten utahe mikir sak mongso. Lagi saiki maknani sak jam, mboten nan ora. Maksud sak kok sak jam dhisik ora ono jam wae tafakkur saaten te mikir sak napa? Mongso. Aneh-aneh iki. Iku khairun wa apik min ibadati sitina sanatan tinimbang ibadah pinten? Suwida taun. Mungkin kalau warai carane mikir, jadi mikir sesaat iku luwih apik tinimbang ibadah pinten? Sudah tahun. Sesaat itu tidak harus sampai 1 jam, 1 menit, 1,5 menit. Qala Syekh Al-Hafani. Ayat tafakkur tegese uti tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratil maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun wa apik. Bin kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. 5 krana perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ing atase mengkon-mengkon pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula parek pangeran sedanten, ulama parek pangeran niku nomor 1 barokah mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampeyan tambah utange akeh ibadah jas terus. Soale kalah nambah ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita baleni malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, mbok yo Firaun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan, nyawamu pe mati yo merusut ngono ae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarjiunaha in kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu, punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset terus macam-macam lah. Lego Quran nak gojlok manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wae delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem ku memang Allah nggawe nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh. Organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik. Ijek duwe organ tubuh. Organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh nggawe kuman niku piye carane? Oh itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kowe ibadah ratusan tahun mau kepengin mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat, bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok.
Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar. Mergo diwarai calane eling pangeran koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini gus susah. Tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nganti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun kalau. Pasti kalau sufi gue apa anut Mustafa, sebelum saya kira di WA wah nyoro ya. Ya kapan nama tak dua Mustafa. Aduh mata nawang. Jadi min asrotis sa'ah no. Alamat ya apa? Apa? Naruhkan sebeling, ini beling pantas dulu. Jadi sepen gue, pangeran jura kalong rahmatnya mus tenang aja kak bobo sing. Gue tak lapor no, sebetulnya apa gusti di sumur dulu. Suka geboten, kiai geboten, itu pokoknya. Kiai cilik ulorol, tetap kudu jogo penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai cilik. Tetap kudu soleh, rezeki rapati lancar. Suara. Ketika gede enak rezekinya akeh. Tapi ning dunya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu eling dawuh Bapak. Termasuk dawuh Bapak paling saya kenang tuh begini. Kula eling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untunge apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih, wong belajar carane salat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya iku sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami templek, buka toko salam templek terus sowan sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini kan rapati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede iki sing gede sing pidol iku sing. Nah, itu kalau dia wali betul indawah pasti risi. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam pasti risi kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risi dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risi. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu tapi dia wali betul lu nangis tenan. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah kumuluhur, tamune akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan itu. Bagaimana calonan presiden ya kagian. Kan kok jugeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari, posisi Ka'bah harus samping apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat, jangan-jangan kamu nginjek apa asasul Ka'bah, apa itu pondasi Ka'bah, sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak. Woi, tak lawan tenan. Indonesia niku jek akeh orang ngajar. Itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nak wali betul pasti risi, kalau wali betul pasti risi.
Hanya risi terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah, keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Mbah Hamid Pasuruan. Bukan karena mbah saya memang misanan sama mbah saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Sugiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dah paling wong sowan gowo gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template ini 1 juta 2 juta. Nek menurut syafaat Gus Bam bis swarga 1 juta jaluk swarga. Mana-ana. Aslinya medit 1 juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai tapi ya serah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala.